sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kelas 6. Tanggal berapa ini? 5. Alicia Imrama, Elsa Aisalma, Faiza Alia Aziza, Fatin Kaifa Amala, Kenzi Almaisa, Nila Maimulan Cahya, Yani Yumi Nur Fasya, Sakti Kurniawan, Zulfa Maulida. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya ini, sehat? Alhamdulillah. Pak Guru tadi jalan-jalan gitu kan. Di jalan Pak Guru dengar lagu. Lagunya sangat baik jika kita nyanyikan bareng. Mau tahu lagunya? Oke. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Nilam, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Fatin, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Zulfa, selamat pagi Mbak Faiza, selamat pagi Mbak Rahma, apa kabar? Selamat pagi Mas Sakti, apa kabar? Selamat pagi Mas Kenzi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Elsa, selamat pagi ya Mbak Yumi, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik apa enggak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Yuk, sudah belajar belum di rumah kalian? Sudah? Surat apa dong? Oh, surat Ad-Duha. Nah, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi kalian kalau sudah belajar surat Ad-Duha, untuk apa sih? Pak Guru akan jelaskan. Yang pertama, kalian dapat membaca surat Ad-Duha dengan tartil. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Wah, alhamdulillah. Siapa yang belum bisa baca Al-Quran tapi sudah hafal surat Ad-Duha? Wah, alhamdulillah. Siapa yang sudah hafal surat Ad-Duha? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 9 anak, 7 anak sudah hafal. Oh, tepuk tangan. Mas Kenzi dan Mas Sakti belum hafal. Kenapa belum hafal? Nggak ngaji. Nah, ini harus mengaji. Karena apa? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan ditunda-tunda. Nanti kalian menyesal. Harus ngaji. Nah, yang pertama itu membaca dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan makna secara umum ayat-ayat surat Ad-Duha. Kelihatan apa enggak? Nah, ini ya. Nah, jadi kalian meskipun sudah hafal, bisa jadi belum tahu maknanya. Ya, iya. Sudah tahu belum maknanya? Sudah tahu belum surat Ad-Duha belajar tentang apa? Ya. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai terkandung. Jadi nanti surat Ad-Duha itu di dalamnya ada kandungannya. Nah, kita cari apa saja. Yes. Begitu? Dan 4 dan 5 menerapkan prinsip abstraksi. Nah, ini nanti kita sulit. Nanti biar Pak Guru sampaikan secara tersirat. Tahu-tahu kalian sudah bisa. Begitu ya? Nah, yang kelima adalah hikmahnya. Nanti kalian bisa menunjukkan sikap syukur dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian siap belajar surat Ad-Duha? Apakah kalian penasaran dengan isi surat Ad-Duha? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membaca. Pak Guru tahu
Kalian pasti tadi sudah tunjuk tangan kan? Dari 9 ini ternyata 7 sudah hafal. Nah, siapa coba yang mau tampil di depan menunjukkan bacaannya? Patino, ayo deh maju ke depan, tunjukkan bacaannya. Berdiri, menghadap teman-teman, baca keras. 1, 2, 3. Yang lainnya sambil menyimak, sambil diresapi, ini sudah betul belum bacaannya, gitu ya. Bismillah, Al-Quran. Mbak Elsa dan Mbak Fatih hafalannya sudah lancar, alhamdulillah. Namun ada 1, 2, 3 bacaan yang masih belum tepat. Apakah kalian ingin tahu cara membaca yang tepat? Mari kita simak. Pak Guru punya video. Ini dari Hafiz.
Begitu? Oke, tadi kalian sudah membaca surat Ad-Duha, membaca sudah, hafal sudah, menirukan bacaan yang baik, yang bagus, benar dan indah juga sudah. Tentunya kalian kalau mau benar-benar hafal, benar, indah, harus apa? Belajar. Belajarnya di mana? Di rumah? Di masjid? Bersama siapa? Bersama ustaz dan ustazah. Harus sergap ngaji. Karena itu nanti yang akan membawa kalian hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Setelah ini Pak Guru akan membuat kegiatan ini merupakan salah satu pengamalan dari prinsip berpikir komputasional. Angel apa itu? Angel ya. Nah, itu nanti Pak Guru akan buatkan kegiatannya, yaitu kalian nanti berkelompok mencari ide pokok dari bacaan yang ada di buku kerja kalian. Halaman berapa itu? Halaman 6. Tapi kalian tenang, mengerjakannya tidak sendiri, tetapi berkelompok. Mau berapa kelompok? 4, berarti anak 9 ya. 3 saja lah ya, 3 kelompok ya. Berarti nanti ada yang berapa? Pas kalau 3 ya, kalau udah 9 berarti pas 3. Agar adil, Pak Guru punya game menarik. Nah, kita akan mengundi. Kita lihat siapa yang beruntung. Kelompok 1. Siap diputar? Siap. Oke, putar. 1, 2, 3. Zulfa. Berarti tulis Zulfa. Saya baca kelompok Zulfa. Kita putar lagi. Rahma. Kita putar lagi. Yuk, putar. Stop. Siapa? Pati. Berarti kelompok 1 saya baca tadi. Pati Zulfa. Sekarang kelompok 2. Kita putar bareng-bareng. 1, 2, 3. Loh, kenapa sudah tadi ya? Nanti kita ganti. Jangan lama, ulang lagi, kasihan lama terus. Kenzi. Kita lihat lagi, kita putar lagi. Loh. Lama terus. Nah, kita ganti lagi. Coba siapa? Rahmat terus ini ya, kita coba lagi. Wah, Rahmat di kelompok terus. Kita putar. Stop. Loh. Coba tadi sudah ya? Wah, ini berarti permainannya gimana ini, kok sangat senang dengan Zulfa dan Rama ya? Berarti baru Kenzi tadi ya? Kalau gitu Kenzi coba tunjuk, pilih 2 temanmu. Siapa? Ya, hitung 1, 2, 3. Sakti sama
Siapa? Ayo, ayo, ayo. Siapa? Elsa. Nanti yang lainnya nanti kelompok tiga. Gitu? Siap? Silakan berkelompok. Tuh, dua. Oke, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kalian baca ayatnya, kalian pelajari isi kandungannya, lalu kalian tuliskan apa saja yang dapat kalian ambil dari kandungan surat At-Duha. Silakan. Perhatikan ini dari surat At-Duha, apa saja ayat 68, apa saja ayat 45, apa saja 1 sampai 3, apa saja. Dilihat, oh dari situ nanti kamu tahu ternyata surat At-Duha itu berbicara tentang ini dan itu. Itu ya, cari. Ini juga dicari, dilihat ayat 1 sampai ayat berapa ini? Sampai 3 berbicara tentang apa, 4 sampai 5 berbicara tentang apa, 6 sampai berikutnya sampai 11 dilihat di situ berbicara tentang apa. Lihat ya, ayat 1 sampai 2 berbicara tentang apa. Misalkan ayat 1 ini ayat 1 sampai 3 tentang apa? Misalnya tentang anak yatim. Oh, anak yatim berarti contohnya apa? Kan tidak boleh menghadik anak yatim. Berarti kita tidak boleh menghadik anak yatim. Nah, seperti itu. Waktunya 30 menit ya anak-anak. Silakan dikerjakan baik-baik. Bekerja sama. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu pengamalan atau penerapan dari prinsip berpikir komputasional, yaitu abstraksi. Silakan kalian baca, kalian cari intinya sih apa begitu. Dibaca dulu sampai selesai. Kalau perlu diulang-ulang bacanya, kemudian kalian simpulkan kira-kira isi kandungannya itu tentang apa. Gitu ya. Alhamdulillah hari ini hujan ya, semoga hujan mendatangkan keberkahan. Sudah bawa payung kan ya? Ada kesulitan? Tidak ada? Bisa? Wah, luar biasa. Tulis. Ya, kalau ada kesulitan silakan bertanya ya, jangan ragu untuk bertanya. Pak Guru siap membantu. Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Berarti kalian
Kelompok 1 silakan maju depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini Pak, maju depan. Bisa lagi nih. Oke. Bisa awas sama itu bisa lagi. Oke. Salam yang keras 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 1. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Allah senantiasa bersama Rasulnya dan tidak meninggalkannya. 2. Kehidupan Nabi Muhammad SAW akan semakin baik dan berkembang. 3. Larangan menghina anak yatim dan orang yang meminta-minta. 4. Marilah untuk bersyukur dan menyebut nikmat Allah. Oke, ada 4 berarti kalian sudah menemukan ya. Kalian menemukannya dengan cara berdiskusi atau membagi tugas. Berdiskusi, jadi kalian semuanya membaca kemudian menganalisis bersama-sama. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Bagaimana? Bagus atau tidak? Salam, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Garis yang betul. Agak ke sini Mas Sakti. Ke sana, maju lagi. Setelah ke depan jangan. Salam bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 2. Oke, silakan siapa dulu mau membaca? 1. Ayat 1-3 Allah berjumpa dengan makhluk dan malah menegaskan bahwa Dia tidak meninggalkan Nabi. Ayat 4-5 menyampaikan bahwa masa depan Nabi lebih baik dari sebelumnya dan Allah akan terus mengasihi. Ayat 6-8 meninggalkan masa kecil sebagai yatim dan miskin. Oke, berarti kalau kelompok 1 dan kelompok 2 bedanya apa? Ada yang tahu atau tidak? Kira-kira ada nggak kata yang membedakan dari mereka? Apa? Tidak tahu. Mungkin di sini ada ya, cuma susah mengucapkan ya. Bedanya kalau kelompok 1 tadi menyampaikannya secara gambaran semuanya. Kelompok 2 menggambarkannya, menyampaikannya berdasarkan ayat 1-2 menyampaikan apa? 3-4. Hanya saja ada yang kurang. Ayat berapa yang belum? Berapa? 9 sampai 11. Ya nanti diperbaiki. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Bagaimana, bagus atau tidak? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Berikutnya kita sambut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Baik, geser ke sini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 3. 1. Kasih sayang terhadap anak yatim dan orang miskin. 2. Optimisme terhadap masa depan. 3. Bersyukur atas nikmat Allah. 4. Tidak putus asa dalam berdakwah dan berbuat.
3 saja? 4. Oh, berarti sama yang kelompok 1 ya. Ada 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti kelompok 3 ini menyampaikannya sama dengan kelompok 1, itu jumlahnya yang 4 dan tidak melalui urutan surat ayatnya kan. Apakah kalian berebut tadi? Berdua? Dua kelompok ini? Tidak? Tapi bisa kembar. Wah, hebat. Berarti kalian ada chemistry. Mungkin kalian sudah terlalu lama bersama ya. Berarti 5 tahun bersama ya. Oke, tepuk tangan dan untuk kelompok 3. Oke, tadi presentasi kalian sudah sangat bagus dan hasil analisisnya juga sudah sangat bagus. Berarti kalian sudah berhasil menerapkan prinsip berpikir komputasional. Wah, tepuk tangan kalian. Pak Guru akan menyampaikan ini. Pak Guru akan menguatkan. Nanti ada yang sudah benar, berarti semakin benar. Yang belum benar, berarti menjadi benar. Nah, kita lihat ini. Kita bisa bagi menjadi 2 isi pokoknya. Kalau ada yang berayat, yang kelompok berapa tadi? Kelompok 2, ya kan? Ini pembagian per ayat juga ada. Kemudian ada yang tidak per ayat juga ada. Oke. Yang pertama, isi pokok surat kedua ada apa saja? 1. Baca bareng-bareng. Iya, jadi Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Surat ini itu turun ketika Nabi sedang bersedih. Kenapa bersedih? Karena sudah lama sekali tidak ada wahyu yang datang. Iya, wahyu itu adalah Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad bersedih sehingga dia merasa apakah mungkin Tuhan telah meninggalkanku. Langsung dijawab, Allah tidak akan meninggalkan Rasulnya dan pasti selalu bersama dengan Rasulnya. Yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin baik dan berkembang. Iya, Nabi Muhammad dulu itu adalah satu anak yatim, ditinggal ayahnya ketika dia masih di perut. Setelah itu dia lahir, tidak lama kakeknya meninggal. Ibunya dulu, disusul kakeknya. Dia akhirnya tinggal bersama pamannya. Karena itu dia menjadi anak yang yatim dan anak yang malang. Karena hidupnya susah, sebabkan karena ikut pamannya. Nah ini, tapi Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad di kehidupan yang akan datang pasti akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga Nabi Muhammad akan merasa puas. Yang ketiga, jadi setelah Nabi Muhammad ditolong oleh Allah, dijamin oleh Allah bahwa kehidupannya akan menjadi lebih baik. Nah, apa perintahnya? Tidak boleh menyakiti anak yatim. Anak yatim anak yang apa sih? Anak yang Tidak punya orang tua, tidak punya ayah. Dan tidak boleh juga menghardik orang yang meminta-minta. 1000 orang yang meminta-minta, orang yang meminta-minta di pinggir jalan tidak boleh dikasari. Kalau kamu punya uangnya dikasih, kalau tidak punya uang ya jangan menghina. Tuh. Nah, yang terakhir adalah perintah untuk bersyukur dan menyebut nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan apa nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan. Kalau tidak bersyukur dan kufur, maka Allah akan mengazab kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana cara bersyukur yang paling mudah? Mengucap Alhamdulillah. Coba bareng-bareng. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ada pertanyaan? Sangat jelas? Oke, begitu isi kandungan surat Ad-Duha. Selanjutnya, Pak Guru bertanya, kalian belajar apa sih hari ini? Surat Ad-Duha. Nilai apa yang kalian dapatkan dari surat Ad-Duha? Apa tadi? Satu, harus bersyukur atas apa? Nikmat Allah. Yang kedua, tidak menghadirkan anak yatim. Terus siapa lagi yang tidak boleh disakiti? Orang yang meminta. Kemudian ketika kita mendapatkan musibah, berarti kita harus apa? Harus berdoa. Dan jangan khawatir, Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Allah akan senantiasa bersama hamba-hambanya yang soleh. Begitu, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, minggu depan silakan untuk belajar di rumah, kalian kerjakan tugas yang akan Pak Guru share nanti di grup. Begitu? Selanjutnya silakan dimasukkan bukunya, kemudian disiapkan dan berdoa. Ayo disiapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan.